Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Selamat belajar dan semangat untuk terus belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai passive voice. Apa sih yang disebut dengan passive voice? Dan kegunaannya itu apa? Untuk apa kita belajar passive voice? Dan cara membuat kalimat passive voice itu seperti apa sih? Oke, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu akan dijelaskan di dalam video ini. Namun sebelum kita ke penjelasan yang lebih lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu untuk terus mendukung channel kami terus mengupload video-video terbaru mengenai pembelajaran di bahasa Inggris. Dan silahkan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan pemberitahuan ketika kami upload video-video yang terbaru. Oke, sekarang kita lanjut langsung ke penjelasannya. Nah, passive voice. Apa sih yang disebut dengan passive voice? Passive voice itu adalah sebuah kalimat yang kata kerjanya berawalan di atau ter, dengan kata lain subjeknya itu tidak melakukan pekerjaan, bahkan dia itu menjadi sasaran dari pekerjaan. Lebih gampangnya kita lihat saja di kata kerjanya. Kata kerjanya itu berawalan di atau ter, dipukul, disakiti, ditendang, dibunuh, dicubit, dan lain sebagainya. Oke, contohnya perahu didayung oleh nelayan. Didayung. Nah, itu ciri dari si passive voice ini. Kalau diubah ke bahasa Inggris maka menjadi a boat is rowed by a fisherman. Nah, is rowed itu adalah ciri dari si passive voice ini. To be dengan verb 3. By itu artinya oleh. Jadi a boat is rowed by a fisherman. Oke, itu contoh yang pertama. Kita ke contoh yang kedua. Dunia diciptakan oleh Allah. Kata diciptakan itu itu merupakan ciri dari passive voice. Berarti kita harus menggunakan passive voice. Nah, bahasa Inggrisnya adalah the world was created by Allah. Oke, was itu adalah to be-nya miliknya si past, simple past, kemudian created itu adalah verb 3. Jadi to be plus verb 3 itu ciri ke bahasa Inggrisnya si passive voice ini. Oke, kita ke contoh ke rumusnya. Rumus pembentukan dari ketiga tenses, yaitu yang saya jelaskan di sini ada 3 tenses. Yang pertama di situ ada simple past. Ada simple past. Nah, simple past ini untuk waktu lampau. Ini untuk waktu lampau. Sedangkan untuk yang present ini adalah waktu yang terjadi saat ini, dan yang future ini waktu yang terjadi di masa yang akan datang. Kemudian dan selanjutnya di sini juga sudah dirangkumkan mengenai ini, ada subjeknya yang kita sebutkan ada I artinya saya, you artinya kamu, they artinya mereka, we artinya kita, she dia perempuan, he dia laki-laki, it dia benda atau hewan. Nah, kemudian jadi kalau hewan satu, benda satu, ya berarti kalau untuk menyatakan kejadian yang telah lampau maka menggunakan was. Untuk menyatakan kejadian yang terjadi saat ini maka di present ini yang digunakan ke bawah. Kemudian untuk menyatakan kejadian yang kemudian untuk menyatakan kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka kita gunakan simple future ini yang ke bawah. Ini artinya adalah akan. Kemudian setelah kalian taruh to be yang sesuai, maka kalian taruh ini verb 3-nya. Ini verb 3 ke bawah. Nah, untuk verb 3 ini ada penjelasan khusus yang harus saya jelaskan. Ini ada 2 jenis verb
kata kerja ya. Ada kata kerja yang beraturan dan ada kata kerja yang tidak beraturan. Kata kerja yang beraturan itu tinggal menambahkan ed ini, ed di bagian terakhir. Misal, kicket alias menendang itu verb satunya berasal dari kata kick. Kick artinya adalah menendang. Maka untuk mengubah ke verb 3 kita tinggal tambahkan ed, maka menjadi kicked. Itulah yang disebut dengan kata kerja yang beraturan. Nah, itu yang disebut dengan kata kerja yang beraturan. Jadi kita tinggal tambahkan kicked, dan kata kerja yang beraturan ini disebut dengan regular verb. Di kamus itu ada bagian yang berwarna di bagian pertengahan, itu ada regular sama irregular verb. Nah, kalau yang regular verb ini banyak banget tidak terhitung jumlahnya. Sedangkan yang irregular alias kata kerja yang tidak sedangkan kata kerja yang tidak beraturan itu jumlahnya terbatas, hanya ada sekitar 201 mungkinlah itu kata kerja yang tidak beraturan. Nah, sebagai contoh ini ada drunk. Drunk ini berasal dari kata drink, artinya meminum. Kemudian ini salah ya, bukan eat tapi eaten. Saya taruh ke atas. Ini bukan eat tetapi di sini eaten. Oke. Eaten. Nah, jadi itu. Di sini eaten itu verb 3-nya berasal dari kata eat, ate, eaten. Gitu. Nah, kemudian ini di bawahnya juga ada sat. Sat ini berasal dari kata sit, artinya duduk. Sit, sat, verb 3. Jadi pada intinya di passive voice ini kita menggunakan verb 3. Jadi subjek, rumusnya ya, subjek, to be, verb 3 itu. Jadi 3 ini yang kita gunakan, subjek, to be, verb 3. Nah, to be nya inilah yang tergantung dari waktu kejadian, kapan waktu kejadiannya. Nah, gitu ya. Kalau kejadiannya di masa lampau ya kita gunakan yang ini. Kalau kejadiannya di waktu yang saat ini, kebiasaan saat ini, ya berarti yang di sini yang digunakan. Namun jika yang terjadi di masa yang akan datang, maka yang ini. Begitu ya. Oke, semoga mudah dipahami. Kita beranjak ke slide yang berikutnya. Oke, di slide berikutnya kita akan belajar mengenai contoh. Contohnya, lampu dihidupkan oleh mereka. Nah, kita analisis dulu tensisnya apa di sini. Oh, kejadiannya terjadi pada saat ini. Karena di situ tidak ada keterangan waktu. Berarti terjadi pada saat ini, maka to be yang digunakan berarti yang di simple present gitu. Nah, setelah dianalisis tensisnya apa, kita akan tinggal menentukan to be-nya. Oke, jadi kita gunakan to be yang ada di present. Lampu itu benda satu. Kalau benda satu berarti gunakan is. Nah, sudah, berarti tinggal kita terjemahkan. Lamp is. Nah, to be-nya gunakan is, kemudian taruh verb 3, turned on by them. Mereka di sini karena posisinya sebagai objek sesuai dengan peraturan pronoun yang saya jelaskan di kemarin, maka gunakanlah them bukan they. Oke, contoh yang kedua, kebakaran terjadi di Sungai Terus Bawean tanggal 31 Oktober 2023. Nah, ini kita pastikan bahwa kejadian yang terjadi di masa lampau, maka kita gunakan simple past. Kebakaran, maka to be yang akan kita gunakan adalah was yang ada di simple past. Oke, maka menjadi a fire was occurred in Sungai Terus Bawean in October 21st 2023. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, mahasiswa akan diwisuda minggu depan. Nah, di sini kita bisa memastikan bahwa ini merupakan simple future. Jadi to be yang digunakan adalah to be yang simple future karena di sini ada keterangan waktu minggu depan. Berarti sama menggunakan will be semua. Maka university students will be graduated next week. Gitu. Oke.
Kita ke slide berikutnya. Nah, slide berikutnya ini adalah exercise atau latihan. Silahkan kalian latihan untuk mengerjakan soal-soal berikut ini. Silahkan kalian kerjakan, tuliskan di kolom komentar atau kalian chat ke saya. Jika ada yang belum kalian pahami atau belum dimengerti, bisa tuliskan di kolom chat atau langsung ke WhatsApp saya ya. Oke. Sekian dulu penjelasan mengenai passive voice ini. Terima kasih banyak dan semoga bermanfaat untuk kita semua.